العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah maghrib yang dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan ini kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang mulia, majelis yang tentu senantiasa kita menjaganya, sebab dia adalah bagian dari kebiasaan salafun as-salih, bagian dari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak boleh kita tinggalkan. Di antara keutamaan salafun as-salih di zaman keemasan Islam, yakni tentu di 3 kurun sahabat, kurun tabi'in dan atba'ut tabi'in, adalah karena mereka menjunjung tinggi yang namanya ilmu dan mereka menghidupkan majelis ilmu. Bahkan keunggulannya, jamaah dimuliakan Allah, adalah bahwa perbandingan antara orang yang menyampaikan ilmu dengan kaum muslimin yang hendak mendapatkan ilmu berimbang, sehingga jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana-mana yang namanya majelis ilmu itu dihidup-hidupkan. Berbeda dengan kita hari ini, banyak jamaah kaum muslimin tapi sedikit ustaz, sedikit yang mau menyampaikan ilmu. Banyak kaum muslimin yang mestinya mendapatkan ilmu, tetapi mereka kemudian tidak bertemu dengan majelis-majelis seperti ini. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semestinya setiap kita mengupayakan agar majelis-majelis seperti ini dihidupkan di tempat di mana kita berada, karena ini adalah kebutuhan kaum muslimin, hak dari kaum muslimin untuk kita berikan. Dan jamaah yang dimuliakan Allah, kalau dia adalah ustaz ahlus sunnah wal jamaah, maka semestinya kita kemudian tidak mengkapling-kapling yang namanya ustaz itu. Saya hanya mau hadir di ustaz fulan, kalau ustaz ini saya tidak mau. Kalau dia ahlus sunnah wal jamaah, maka hendaknya kita tidak memilih, tidak memilah dan tidak memilih. Mengapa jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Karena kalau dia ahlus sunnah wal jamaah, maka dia akan mempertanggungjawabkan ilmunya kepada Allah, kepada nabinya, dan kepada kaum muslimin. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa kaum muslimin harus berada di majelis ilmu ini? Memang perintahnya untuk menuntut ilmu, bukan sekedar untuk mengangkat yang namanya kebodohan, merubah kebodohan itu menjadi ilmu. Tapi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia adalah bagian dari keberkahan umat ini ketika dia senantiasa berada dalam majelis-majelis ilmu. Bahkan dia menjadi perkara yang dengannya terangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, majelis yang sudah ada kita jaga dengan baik, kita hidup-hidupkan, dan majelis yang barangkali belum ada di suatu tempat, maka kita hidupkan.
Karena ini sekali lagi bagian dari agama kita untuk kemudian menghidup-hidupkan yang namanya majelis ilmu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, materi kita di kesempatan hari ini seperti yang sudah disampaikan di undangan adalah kaitannya dengan keutamaan bulan ini, bulan Rajab, di mana malam ini kalau saya tidak salah sudah di malam yang ke-19 Pak, 18. Ya, kita sudah berada di malam 18. Maknanya jemaah yang dimuliakan Allah, bulan Rajab ini tersisa 12 hari lagi atau 11 hari lagi. Setelah itu akan sampai kepada kita bulan Sya'ban, lalu berjumpa dengan bulan Ramadan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu setiap kita merindukan yang namanya bulan Ramadan. Dan bahkan salafun saleh 6 bulan sebelum datangnya Ramadan mereka sudah meminta kepada Allah agar dipertemukan dengan Ramadan. Dan kita tinggal sebulan lebih. Ya, kalau dihitung Sya'ban 30 hari, sekarang kita berada di 18 malam ke-18 di bulan Rajab. Maknanya bahwa Ramadan itu tinggal 40 harian lagi. Ya, 40 harian lagi. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengagungkan bulan Rajab karena dia adalah salah satu dari bulan haram. Allah Subhanahu wa taala di surah At-Taubah ayat 36 menyebutkan tentang keutamaan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Allah mempermaklumkan bahwa sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Dan itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala ketika diciptakan langit dan bumi. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Itulah ketetapan agama ini, agama yang lurus, maka janganlah kalian menganiaya diri kalian dalam bulan 4 itu. Ya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit yang ingin kita komentari bahwa penetapan bulan Hijriah, ya, Rajab, Sya'ban, mulai dari Muharram sampai Zulhijjah, itu sudah ada sejak diciptakannya langit dan bumi. Jadi mengapa sekarang baru 1447 Hijriah, lalu tahun Masehi 2026 Masehi? Ya, karena penetapan untuk Islam, untuk kita, untuk umat Rasulullah SAW baru ditetapkan di zaman pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, dan beliau menetapkan bahwa penanggalan itu dimulai sejak hijrahnya Nabi SAW dari Makkah ke Madinah. Perhitungannya sampai seperti itu. Tapi sebelumnya Nabi-Nabi Allah Subhanahu wa taala menggunakan penanggalan ini, menggunakan yang namanya bulan Muharram sampai bulan Zulhijjah. Kemudian berikutnya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 4 bulan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an seperti yang kita bacakan tadi, itu diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis
ya Abu Bakrah. Ya, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Az-zamanu qad istadar, kahayatihi yawma khalaqas samawati wal ard. As-sana 12 syahran, minha arba'atun hurum, thalathu mutawaliyat, Dzulqa'dah, Dzulhijjah wa Muharram wa Rajab, Mudhar, baina Jumada wa Sya'ban." Rasulullah SAW mengatakan bahwa sesungguhnya waktu berputar atau zaman itu berputar sebagaimana keadaan sejak diciptakannya langit dan bumi. 1 tahun itu, kata Nabi SAW, ada 12 bulan, 4 diantaranya bulan haram, 3 yang berturut-turut. Ya, 3 berturut-turut itu maknanya adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Bulan Dzulqa'dah itu bulan 11, bulan Dzulhijjah bulan 12, bulan Muharram bulan 1. Jadi dia berturut-turut. Lalu bulan yang keempatnya adalah Rajab, ya, yang sekarang kita berada di dalamnya, di mana dia adalah Mudhar baina Jumada wa Sya'ban. Dia di antara Mudhar, 2 bulan Jumadil Awal dan Jumadi Ats-Tsani dan Sya'ban. Jadi 4 bulan ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah bulan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala bulan haram. Apa makna bulan haram jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Maka yang dimaksudkan bulan haram itu adalah bulan di mana diharamkan yang namanya peperangan. Ya, sebab dahulu di zaman jahiliyah itu kan kapan saja yang namanya perang itu. Ya, dan itu diantara kejahiliaan zaman itu. Dan mengapa disebut jahiliyah adalah karena suka berperang. Saking senangnya berperang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka juga tahu tentang yang namanya bulan haram. Tapi mereka kadang-kadang merubahnya agar dia bisa berperang dan merasa tidak melanggar bulan haram. Ya, jadi bulan-bulan tertentu ini diganti namanya. Ya, agar dia bisa berperang di bulan itu. Ya. Maka jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makna bulan haram juga tentu adalah bulan yang suci, bulan yang mulia, bulan di mana diharamkan yang namanya maksiat, bulan di mana diperintahkannya kepada kita untuk melakukan yang namanya amal soleh, ya, dan dilarang kepada kita untuk melakukan yang namanya maksiat. Kata Ibnu Abbas, mengapa di bulan haram itu diperintahkan untuk melakukan amal soleh? Karena pahalanya diperbanyak, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dosa yang dilakukan oleh orang yang bermaksiat itu juga dilipat gandakan. Ya, jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan haram itu maknanya bagi kita seperti itu. Mungkin peperangan itu tidak terjadi ya di sepanjang bulan di tempat kita di Indonesia, tapi di tempat yang lain masih ada yang namanya peperangan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makna yang mengikat kita kaitannya dengan bulan-bulan haram ini, termasuk bulan Rajab yang sekarang kita berada di dalamnya, adalah dianjurkan bagi kita untuk beramal soleh sebanyak-banyaknya, karena dilipat gandakan. Sama juga dengan bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dengan bulan Muharram, dianjurkan kita untuk beramal soleh. Ya, sekalipun jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus terkait dengan amalan khusus di bulan Rajab. Tidak ada
Tidak ada amalan khusus, tidak ada haji, tidak ada umrah, tidak ada puasa, tidak ada salat, tidak ada yang dikhususkan oleh Rasulullah SAW di bulan Rajab. Kita diperintahkan untuk melakukan amal soleh saja di bulan-bulan haram, karena orang cerdas itu adalah ketika dia beramal, ya sekalipun kecil amalannya, dia menjadi perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala karena dia melakukannya di waktu yang istimewa. Ya, jadi kalau bulan haram datang kepada kita, perhatikan. Ya, jangan sampai kita berleha-leha, tidak bersungguh-sungguh dalam beramal. Padahal amal ibadah, amal soleh yang kita lakukan itu dilipat gandakan. Dan hati-hati, ya hati-hati dengan dosa, maksiat, ya, dan kesia-siaan. Bagi kita jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin, yang namanya kesia-siaan saja berusaha untuk kita tinggalkan. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Tanda kebaikan keislaman seseorang itu adalah ketika dia meninggalkan perkara yang tidak berguna, perkara yang sia-sia, apalagi yang mengandung dosa. Banyak kesia-siaan hari ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang kadang-kadang kita tidak sadar. Ya, di HP ini Masya Allah banyak sekali ya acara, banyak sekali berita-berita menarik, ya, dan seterusnya yang kadang-kadang menghabiskan masa kita, padahal ada yang harus kita lakukan, ada yang lebih bermanfaat, ada yang lebih berberkah, ada yang lebih besar pahalanya dibandingkan dengan ya sekedar sibuk dengan Twitter, sibuk dengan WA, sibuk dengan ya, Facebook dan sebagainya. Sekalipun ya tentu ada manfaatnya, tapi mestinya di waktu seperti ini kita cerdas untuk memilih amalan apa yang harus kita lakukan, di mana amalan itu memang pahalanya sudah besar, apalagi dilakukan di waktu yang suci, di waktu yang haram, ya, di waktu yang diagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala tadzlimu fihinna anfusakum." Dan janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian di 4 bulan tersebut. Ya, di bulan Rajab maknanya. Ya, dan 3 bulan yang berturut-turut yang kita sebutkan tadi. Jangan melakukan kezaliman. Maknanya adalah jangan melakukan maksiat, jangan melakukan dosa, hindari yang namanya dosa ketika datangnya bulan-bulan haram. Mengapa jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Karena dosa dilipat gandakan. Karena kita melakukan dosa di bulan yang dianggap suci oleh Allah Subhanahu wa taala, dianggap suci oleh nabinya, maka itu adalah pelanggaran. Itu adalah maksiat, itu adalah kezaliman. Maka hendaknya kita menghindari yang namanya dosa, apalagi dosa besar. Ya, kemarin ini ya kita diperhadapkan dengan Natal dan Tahun Baru. Ya, ini musibah ini. Kita berada di bulan Rajab lalu Natal dan Tahun Baru. Ya, siapa yang bisa mengatakan bahwa alhamdulillah kaum muslimin sudah mengerti tentang hukum Natal dan Tahun Baru itu? Tidak. Ternyata di malam itu begitu banyak dari kita kaum muslimin yang melakukan yang namanya menunggu pergantian tahun. Ya, betapa banyak di antara kaum muslimin yang kemudian terlibat dengan acara-acara tertentu. Ya, bahkan ada bakar-bakaran. Boleh katanya bakar-bakaran? Ya boleh, memang siapa yang larang. Tapi kalau itu mengkhusus untuk di hari pergantian tahun, itu bisa berbahaya. Ya, dan yang namanya
sesuatu yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala atau dosa, ya, adalah bukan hanya ucapan saja, amal juga. Kan kita tidak mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru, Ustaz. Ya, tapi Anda mengamalkan amalan yang mereka lakukan. Bagaimana itu? Dia adalah ketika kita melakukannya dengan sengaja, ya, dia adalah bagian dari dosa besar. Ya, dilakukan di bulan haram. Kalau begitu dia berlipat-lipat dosanya. Ya, berlipat ganda dosanya, jamaah yang dimuliakan Allah. Ya, maka ukurannya untuk kita semua. Ukuran tahun depan, bagaimana agar kaum muslimin tidak melibatkan diri dalam acara-acara peringatan Natal dan Tahun Baru adalah agar kaum muslimin berusaha untuk menghindarinya. Kalau kita bekerja, kita berdakwah, insya Allah di tahun yang akan datang di lingkungan kita, bagaimana agar mereka tidak merayakan itu, sehingga kita tidak lagi mendengar yang namanya letupan, yang namanya dentuman, yang namanya trompet dan sebagainya. Ya. Dan ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bisa ditinggalkan oleh kaum muslimin ketika ilmu mereka sampai. Ya, mengapa mereka melakukannya? Karena sudah menjadi mendarah daging. Kita yang sudah tua memberi contoh kepada anak-anak kita juga melakukannya. Mengapa kamu melakukan ini? Ya, ini kan tahun baru. Dia anggap ada apa masalahnya dengan tahun baru? Ada apa masalahnya dengan Natal? Mereka tidak tahu, jemaah yang dimuliakan Allah. Maka kita ada kewajiban untuk menyampaikan kepada umat agar menghindari yang namanya peristiwa seperti ini. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya ulama-ulama kita menerangkan kepada kita tentang apa yang menjadi keutamaan bulan Rajab ini. Ya, di antaranya jemaah yang dimuliakan Allah, mereka mengatakan bahwa sesungguhnya mengapa Rajab didekatkan dengan bulan Ramadan? Mengapa bulan Rajab, bulan haram ini didekatkan dengan bulan Ramadan? Sudah tinggal berapa hari? Ya, karena rupanya jemaah yang dimuliakan Allah, amalan kita yang kita lakukan di bulan Rajab, di mana kita memahami bahwa melakukan amal soleh di bulan Rajab adalah pahalanya dilipat gandakan, dan kita termotivasi untuk melakukan itu berpengaruh dengan amalan yang nanti akan kita lakukan di bulan Ramadan. Ya, makanya ada salah seorang ulama bernama Abu Bakar Al-Balkhi. Ya, beliau mengatakan bahwa Syahrul Rajab Syahrul Zara'. Bulan Rajab itu adalah bulan untuk bercocok tanam. Wa syahru Sya'ban syahru sakyi. Dan bulan Sya'ban itu adalah bulan untuk memelihara, menjaga, menyiram tanaman itu. Wa syahrul Ramadan syahrul hisad lizzara'. Dan Ramadan itu adalah musim untuk menuai hasil yang kita sudah tanam. Jadi seperti tanaman palawija. Ya, sekarang ini orang-orang sudah bikin atau menanam apa yang menjadi makanan khusus di Ramadan. Ya, timun suri barangkali ya. Orang sudah tanam sekarang. Ya. Nanti di Ramadan mereka sudah menjual, mereka sudah. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, bagi kita bukan menanam tanaman yang dimaksudkan, tetapi yang dimaksudkan adalah bagaimana membiasakan diri dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik di bulan haram ini, di bulan Rajab ini, di bulan suci ini, di bulan yang mulia ini, dengan
amal soleh. Ya, kita sudah berusaha bagaimana agar memperlancar bacaan Al-Quran. Ya, supaya nanti di bulan Ramadan nanti tidak ada lagi bacaan yang berat untuk kita ucapkan karena baru lagi ketemu. Dan itu Al-Quran bahasa Arab, bukan bahasa kita. Selalu kita gunakan. Ya, sehingga ada saja kalimat-kalimat yang kadang-kadang berat untuk kita ucapkan karena baru lagi kita menemukannya. Ya, kecuali bagi kita yang ya ada program setiap bulan khatam ya 2 kali atau sekali, ya, atau bagi kita yang sudah hafal Quran ada setiap bulan mengkhatamkan, ya, murajaah Al-Quran. Nah, itu tidak masalah. Tapi bagi kita yang jamaah yang dimuliakan Allah, kadang-kadang sehari hanya selembar, 2 lembar, ba'da subuh, sudah selesai. Yang penting baca Quran. Itu mestinya di bulan Rajab ini kita meningkatkan. Bahkan semestinya, dan belum terlambat, bahkan semestinya kita ada target di bulan Rajab ini untuk bisa khatam Al-Quran sekali. Ya, supaya nanti ketika bulan Sya'ban ya lebih baik lagi, dan ketika bulan Ramadan kita bisa mentargetkan berapa kali kita mau khatam. Ya, karena pahalanya luar biasa. Ya, Ramadan itu jamaah yang dimuliakan Allah, bayangannya Ramadan itu siapa yang meninggalkan dengan sengaja tanpa alasan syar'i, ya, 1 hari puasa, dia menggantinya 3 bulan berturut-turut belum bisa menyamai puasa yang dia tinggalkan 1 hari di bulan Ramadan. Bayangkan jemaah yang dimuliakan, bagaimana lagi dengan amalan-amalan yang lain. Ya, bayangannya sama dengan seperti itu. Ya, sehingga mengapa orang-orang dahulu dari salafun as-saleh berharap-harap selalu berjumpa dengan Ramadan, karena harapan dia bisa beramal dengan maksimal adalah di bulan Ramadan, dan berharap bahwa Allah memperbanyak sebanyak-banyaknya pahala kita di bulan Ramadan, dan di bulan itu berharap pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya setiap kita ya memperlakukan, memuliakan bulan Rajab ini dengan sebaik-baiknya dan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang tersisa. Masih ada 12 hari ya dari bulan Rajab, hendaknya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Apa yang nanti kelak kita lakukan di Ramadan, sekarang dilakukan, sekarang kita tanam, ya, sekarang kita biasakan. Nanti ketika bulan Sya'ban kita sudah tinggal memelihara, ya, menjaga, ya, kebiasaan-kebiasaan itu. Yang biasa untuk berpuasa Senin Kamis dijaga, yang biasa menambah dengan puasa Ayyamul Bid dilanjutkan. Ya, sudah lewat ya Ayyamul Bid karena malam ke-18. Yang biasa dengan amalan-amalan tertentu jamaah yang dimuliakan Allah, menjaga salat. Ya, kalau salat wajib insyaallah kita berusaha untuk tidak meninggalkannya secara berjamaah, dan berusaha untuk berada di saf-saf yang Nabi sebutkan bahwa Allah dan malaikatnya bersalawat kepada mereka yang berada di saf 1, 2 dan 3. Ya, kalau di sini ya Masya Allah sampai ke belakang. Berat untuk mendapatkan saf depan. Tapi ada masjid yang hanya 2 saf saja, jadi selalu dapat bagian dari kemuliaan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Ya. Berusaha untuk tidak masbuk, selalu berada mengikuti imam bertakbiratul ihram. Ya, sekalipun bertakbiratul ihram mengikuti imam itu ada 5 pendapat, tapi kita utamakan pendapat yang pertama. Jadi imam takbiratul ihram kita sudah ada di situ. Bukan nanti pendapat kedua masih dapat Al-Fatihah berarti masih dapat takbiratul ihram, masih dapat doa iftitah masih dianggap. Ya, yang terakhir ini adalah masih dapat ruku.
itu dianggap masih dapat. Ini pendapat yang paling jauh ya. Ya, pendapat yang paling jauh adalah pendapat yang kelima, mendapatkan imam ya ruku itu masih dianggap mendapatkan takbiratul ihram. Dan ini pendapat yang ya istilahnya paling lemah. Ya, sedikit pahalanya maksudnya. Ya. Makanya orang yang kemudian mendapati imam ruku, dia dianggap mendapatkan satu rakaat. Dan itu alasan ya ulama fikih menganggap orang yang ikut ruku bersama dengan imam itu sama dengan mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kebiasaan-kebiasaan yang lain, salat-salat sunat jangan ditinggal. Ya. Jadi 12 rakaat ya yang merupakan kebiasaan dari salafun saleh untuk kita tidak tinggalkan. Ummul Mukminin ya Ummu Habibah radhiyallahu anha menyebutkan bahwa ketika Nabi SAW mengatakan ya barang siapa yang menjaga man ahfadha 12 rak'atan ya buniyallahu baitan fil jannah. Siapa yang menjaga 12 rakaat, ada hadis yang lain 11 rakaat, maka Allah akan membuatkan rumah di dalam surga. Ya, Allah akan membangunkan rumah di dalam surga. Yang begini-begini jamaah yang dimuliakan Allah jangan kita tinggalkan. Ummul Mukminin mengatakan, sejak saya mendengarkan kata ya perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, saya tidak pernah meninggalkannya. Abu Hala juga mengatakan begitu, sejak saya mendengar perkataan ini dari Ummul Mukminin Ummu Habibah binti Abi Sufyan, sejak saya mendengar hadis ini dari beliau, saya tidak pernah meninggalkannya sampai beliau wafat. Ya, radhiyallahu anhu. Ya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, yang begini-begini juga kita jaga, kita biasakan di bulan Rajab. Sama juga bersedekah, ya, berinfak. Ya, berapa yang kita bisa infakkan, apalagi saat ini ada saudara-saudara kita di Aceh, di Tamiang, ya, di Sumatera Utara, di Sumatera Barat. Ya, begitu juga di Palestina belum berakhir yang namanya genosida itu, belum lagi musim hujan, banjir, dia butuh selimut dan sebagainya, belum selesai itu ada lagi di Sudan, ya, yang hanya waktu tertentu singkat sudah 150.000 kaum muslimin yang dibantai di sana. Ya, mereka butuh. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan bagi kita untuk membiasakan diri berinfak seberapanya. Ya. Karena nanti ketika kebiasaan ini kita lakukan, Allah akan menjaga kita sampai datangnya bulan Ramadan. Ya, bagi kita sebagaimana kebiasaan dari Ibnu Abbas yang suka berpuasa, ajak teman yang sama-sama berpuasa untuk ya berbagi buka puasa. Ya. Ibnu Abbas mengatakan, ya, saya tidak pernah berpuasa melainkan bersama dengan kaum muslimin yang lain, baik ketika Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Ya, dan kebiasaan ini harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkara yang berikutnya yang hendaknya kita perhatikan ya di bulan Rajab ini adalah bahwa hendaknya kita meninggalkan apa-apa yang tidak ada sunnah dari Rasulullah SAW. Ya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebut tentang puasa Rajab ya dan salat pada bagian tertentu ya di bulan Rajab itu tidak ada sunnah Nabi SAW. Ada namanya salat raghaib.
Ya, ada namanya perayaan Isra Mi'raj. Ya. Ya, yang mereka yakini pada malam 27 Rajab. Itu juga tidak ada kaitannya dan tidak perlu untuk kita peringati, tidak perlu untuk kita besar-besarkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di Isra Mi'rajkan saja tidak merayakannya. Sahabat yang ada di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup bersama beliau juga tidak merayakan yang namanya Isra Mi'raj. Ya, maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkara-perkara yang tidak ada sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendaknya kita tinggalkan, karena bisa jadi itu hanya mendatangkan maksiat yang mana maksiat itu justru dilipat gandakan. Ya. Sehingga dosanya juga akan ya semakin banyak. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang semestinya kemudian kita hindarkan. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, tersisa beberapa hari ini kita diingatkan oleh seorang tabi'in namanya Khalid bin Ma'dan. Beliau adalah salah satu dari murid Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Idza futiha li ahadikum babal khair falyasri." Apabila terbuka bagi kalian, ya, bagi salah seorang di antara kalian pintu kebaikan, maka bergerak cepat. Jangan menunda. Ya, yang namanya kebaikan itu ketika datang masanya bergerak cepat. Mengapa? Karena beliau mengatakan, fa innahu la yadri mata yaglik anhu. Karena antum tidak tahu kapan pintu kebaikan itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala atas kalian. Ya, maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu saya yakin bagi kita yang memiliki pemahaman tentang ilmu ini, ya, memahami tentang bagaimana kemuliaan bulan haram, maka tentu dari awal Rajab kita sudah mewanti-wanti diri kita untuk melakukan kebaikan dan berusaha untuk meninggalkan yang namanya kemaksiatan, karena kita tahu bagaimana pahala, bagaimana amal soleh, bagaimana kebaikan itu dilipat gandakan di bulan ini. Dan nanti juga kita memahami bahwa sesungguhnya kemaksiatan, dosa itu bagaimana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakannya, ya, ketika datang bulan Rajab. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya menutup dengan bagian dari harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita. Ya, berkah itu adalah thubutul khair wa ziyadatuha. Ya, bahwa yang disebut keberkahan itu adalah tetapnya, ya, yang namanya kebaikan lalu bertambah. Ya. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, kebaikan-kebaikan yang kita pahami untuk kita lakukan, ya, di bulan ini hendaknya kita jaga dengan baik, lalu dengan cara itu Allah Subhanahu wa taala menambahnya dengan kebaikan-kebaikan berikutnya. Ada doa yang tentu tidak dikaitkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ini menjadi masyru'. Bahkan dia adalah doa yang muktabar, selalu diucapkan oleh kaum muslimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan innaka anta as-sami'ul alim. Ya, ini doa yang tentu semestinya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana, ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami fi Rajab, di bulan ini, di bulan Rajab, wa Sya'ban, dan bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
perlu kita pahami bahwa sesungguhnya di saat sekarang inilah waktunya untuk mempersiapkan diri menyambut Ramadan. Semua ilmu-ilmu yang terkait dengan bulan Ramadan sekarang ini waktunya untuk kita pelajari. Sebab jemaah yang dimuliakan Allah, beda antara orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan orang yang tidak. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Beda orang yang memahami bagaimana Ramadan itu dengan orang yang tidak paham tentang Ramadan. Ya, ada orang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti Ramadan baru dia mengenal Allah. Nanti Ramadan baru dia membaca Al-Quran. Nanti Ramadan baru dia salat lail, salat tarawih. Nanti Ramadan baru dia bersedekah dan sebagainya. Ya, tidak begitu. Kita oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk kunu rabbaniyun. Jadilah kalian orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala kapan dan di mana saja. Beramal soleh tidak memandang waktu dan memacu diri di saat datangnya waktu-waktu yang istimewa. Wala takunu ramdaniyun. Jangan kalian menjadi orang yang ramdaniyun, nanti Ramadan baru mengenal Allah Subhanahu wa taala, nanti Ramadan baru beramal. Maka jemaah dimuliakan Allah, di akhir penyampaian saya adalah saat ini atau di bulan Rajab ini hendaknya kita sudah mulai membuka-buka kitab, membuka-buka buku, membaca tentang Ramadan, sehingga kita ketika datang Ramadan benar-benar menghabiskan masa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sebagaimana orang-orang yang tidak memahami Ramadan, di hari-hari awal saja bersemangat, tapi di akhirnya justru kemudian di mana di saat ditentukan amal terbaik itu adalah innamal a'malu bil awakhir, bahwa amal yang terbaik itu adalah di akhir Ramadan itu, bukan di awalnya. Mereka lalai. Mengapa? Karena ilmu mereka tidak sampai pada pemahaman tentang Ramadan yang sesungguhnya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita beribadah di bulan Rajab dan menjaganya di bulan Sya'ban, sehingga nanti ketika Ramadan insyaallah kita akan merasakan nikmatnya beribadah yang sangat indah, karena kita sudah mempersiapkan diri jauh-jauh hari sebelum datangnya Ramadan. Barangkali ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan dan kekhilafan kami. Benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kekurangan kami adalah sebagai manusia biasa. Hadanallahu wa iyyakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.